warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sam. Selamat malam Indonesia. Murid-murid STN 01 Pasir Muncang, kita belajar yuk. Besok masih ada ulangan, kita dalamin mata pelajaran IPAS. Baik ya, kita lihat ya. Banyaknya rumah saat ini memasang panel surya ya untuk mengurangi ketergantungan dari sumber listrik PLN anak-anak ya. Kira-kira energi sinar matahari yang mengubah secara langsung menjadi energi apa ya? Baik, kita langsung eksekusi ya. Jawabannya adalah menjadi energi listrik ya. Dari surya atau sinar matahari menjadi listrik. Soal 1. Soal yang kedua ya. Andi ingin pergi ke toko buku ya. Jaraknya hanya 200 meter dari rumah. Cara yang paling tepat dilakukan Andi agar tetap energi ya, mudah sekali ya kalau namanya dekat ya. Apa harus naik pesawat, harus sepeda ya? Luar biasa, harus jalan kaki ya, atau bersepeda. Luar biasa, mudah sekali ya. Oke, ini nomor 3 ya. Gas rumah kaca dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar minyak adalah namanya apa? Nah, ini dia ya. Gas yang dihasilkan sisa pembakaran itu namanya gas karbon dioksida atau CO2 ya. Kalau oksigen itu namanya bukan CO2 tapi O2. Gimana ya? Gimana malam ini sudah pada istirahat dan sekarang sambil belajar anak-anak ya. Sekarang soal nomor 4. Fenomena kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi akibat gas rumah kaca berlebihan disebutnya apa ya? Kita eksekusi anak-anak ya. Oke, jawabannya adalah pemanasan global ya. Secara keseluruhan ya. Ingat-ingat ya, pemanasan global. Kemudian soal nomor 5. Penebangan hutan secara liar atau serampangan ya di pegunungan menyebabkan kehilangan pengikat saat hujan deras turun. Bencana alam yang paling sering, mudah sekali ya jawabannya adalah tanah longsor. Bukan banjir ya, tapi tanah longsor dulu, kemiringan di hutan ya anak-anak ya, atau di gunung-gunung ya. Ini kita lanjut. Nah, ini menuju ke soal nomor 6. Kegiatan akar, ulang, kegiatan akar pohon menggerus lapisan tanah yang batuan dan batuan ya, saya ulang ya. Dan tanah dan batuan disebutnya dengan apa ya? Pengikiran tanah ya, karena air hujan itu disebut apa? Mudah sekali ya namanya. Tentunya dari kelas 4 juga udah tahu ya. Jawabannya adalah erosi anak-anak ya. Mudah sekali. Yang soal nomor 7. Banyak warga membuang sampah rumah tangga ke aliran sungai karena dianggapnya paling praktis. Pada saat musim hujan tiba, mengumpulkan sampah menghambat aliran sungai dan mengakibatkan, ayo apa coba Kalista? Oke, jawabannya adalah bencana banjir, kata Kalista. Oke ya, kita lanjut. Sekarang soal nomor 8 ya. Sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan antara lain ya, terbarukan itu anak-anak ya. Mudah sekali ya, luas sekali ya, terbarukan artinya bisa diulang dan dibuat lagi, di antaranya tidak akan habis-habis ya. Kalau seperti batu bara, BBM itu kan hilang ya, membutuhkan waktu berjuta tahun. Sedangkan terbarukan itu seperti sinar matahari, ya, kemudian angin, ombak laut, dan lain-lain. Ya, kita eksekusi ya. Jawabannya apa? Lengkapnya. Ini dia. Energi matahari, sel surya, angin, energi gelombang laut, dan masih ada lagi namanya panas bumi juga masih bisa. Ini kita lanjut. Perhatikan gambar anak-anak ya. Ini ada perubahan apa? Perubahan apa yang terjadi pada gambar ini ya? Ini ada lampu belajar. Tentunya apa langsung begini saja. Ini yang harus disikapi prosesnya dari apa menjadi apa ya. Mudah sekali ya. Tentunya energi listrik ya. Energi listrik menjadi energi cahaya ya. Ini jadi cahaya,
Kemudian juga kalau lampunya dipegang panas, tentunya berarti perubahannya dari energi listrik menjadi cahaya dan panas. Kalau panas sih biasanya buat peternak ayam dan sebagainya ya, atau mengeringkan apa gitu ya. Bagaimana malam ini ya, sambil tapi jangan sambil tiduran anak-anak ya. Ayo, Alifa jangan sambil tiduran. Nih kita lanjut. Nah, ini soal nomor 10 ya. Ini nomor 10. Contoh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan ya bentang alam. Nah, ya. Kita langsung eksekusi ya karena kita materi masih banyak ya. Jawabannya adalah penebangan hutan. Dua, penambangan ya. Kita ulang, ini yang ketiga, pembangunan jalan atau gedung atau pembukaan pemukiman baru di lereng gunung ya. Kita ulang ya, yang menyebabkan perubahan bentang alam yaitu penebangan hutan secara serampangan, penambangan liar ya seperti batu bara dan sebagainya, emas, pasir dan lainnya ya. Dan yang ketiga adalah penggunaan jalan atau pembukaan pemukiman baru di lereng gunung ya. Itu mudah sekali anak-anak ya diingat ya. Sekarang soal nomor 11. Ini bukan 10, ini nomor 11 ya anak-anak ya. Soal nomor 11. Dampak utama pemanasan global. Nah, mudah sekali ya. Pemanasan global itu akibat rumah kaca misalkan ya. Nah, ini mencari ya. Mencairnya, saya ulang bukan mencari, mencairnya es di kutub. Nah, di kutub itu kan ada es ya. Es itu sebagai penyeimbang alam anak-anak ya. Jadi kalau es sana mencair, kemungkinan kita akan tenggelam semua ya. Kalau mencair ya, es ditutup ya. Kemudian ini adalah kenaikan permukaan air laut. Nah, ini bisa pemanasan global ya. Perubahan iklim, cuaca yang ekstrim. Yang namanya panas namanya di El Nino ya. Kalau hujan itu namanya banjir itu El Nina. Oke ya. Kemudian soal nomor 12 ya anak-anak ya. Ini soal nomor 12 ya. Bapak tipu atau salah ketik ya. Ini harusnya nomor 11, ini nomor 12 ya. Karena sudah lelah mungkin ya. Bukan alasan ya. Oke, kita upaya agar tidak terjadi longsor. Yang tampak ini kan semula-mula seperti ini ya. Kondisinya namanya upaya itu usaha kalian apa yang harus dilakukan. Ini ada tanda panah, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Ada pohon-pohon rindang ya. Ini kita lanjut eksekusi penjelasannya. Oke ya. Pertama, Bapak ini melakukan reboisasi atau penanaman pohon-pohon hutan. Jadi tidak menebang hutan secara liar. Jadi kalau tebang pilih mungkin masih boleh ya. Kemudian membuat terasering atau yang sekedan ya di lereng-lereng yang kemiringannya curam. Nah, bagaimana? Siap ya? Kita lanjut ya. Terima kasih dari Mr. Sam. Nanti jangan lupa tolong like dan share ke teman. Dan nanti Bapak lanjutkan lagi.